Teman-teman relawan sekalian, jika misal ada bencana ke depannya gitu ya, usahakan jangan mengirimkan baju bekas, karena di setiap kebencanaan, ketika baju bekas dikirimkan mesti jadi masalah baru di tempat pengungsian atau di tempat warga mengalami musibah. Sebaiknya memang kalau misalnya ingin menyumbang, berikan mereka yang baru, jangan jadikan warga terdampak itu sebagai tempat pembuangan sampah. Ya, mudah-mudahan kita kedepannya bisa lebih selektif lagi. Jadi seperti itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita bisa lebih bijak lagi dalam mengirimkan bantuan berupa baju. Kirimkan baju yang baru, jangan baju yang bekas, atau baju bekas dibazarkan, dijadikan uang, dan donasinya bisa dipakai di tempat bencana. Gitu, barakallahu fikum. Tuhan telah menganugerahkan manusia dengan tubuh, akal, dan perasaan, sehingga manusia dapat merealisasikan kekuatan mereka dengan bekal kekuatan tersebut. Manusia tidak hanya sekedar berusaha untuk bertahan, tetapi juga terus berupaya untuk meningkatkan diri sendiri dan masyarakatnya. Namun, ada sebagian orang yang belum menyadari kekuatan yang dimilikinya. Orang-orang tersebut, dengan sadar ataupun tidak, cenderung kurang berusaha dalam mengembangkan potensi yang ada, sehingga bisa menjadi sebuah inovasi yang baru. Pendekatan ABCD, yakni pengembangan komunitas berbasis aset, berusaha untuk membantu orang dan komunitas mereka untuk menemukan kembali kekuatannya dan menyadari kemegahan rancangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Tapi bagaimana caranya? Prinsip utama yang harus kita semua pahami bahwa bahasa menciptakan suatu realitas kehidupan. Bahasa merupakan alat komunikasi bersama yang dipahami masyarakat. Segala sesuatu di dunia ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa. Contohnya seperti ketika seseorang melihat gambar A, kita semua setuju bahwa gambar A tersebut merupakan sebuah rumah, mobil, pohon, kuda, dan sebagainya. Konsep ABCD berjalan pada 5 langkah sederhana. Pertama adalah discovery. Berbagi cerita untuk saling menghargai beragam kekuatan yang mereka miliki sebagai suatu kesatuan masyarakat. Artinya, menemukan kembali kekuatan masyarakat yang bisa jadi tidak mereka sadari selama ini. Bisa dilakukan dengan berbagi cerita baik maupun buruk. Misal, cerita tentang sumbangan bencana terkait pakaian, di mana masyarakat yang terkena dampak bencana sebenarnya tidak membutuhkan bantuan berupa pakaian bekas, akan tetapi lebih membutuhkan kebutuhan pangan dibandingkan sandang. Intinya adalah berbagi cerita yang bisa membuat masyarakat saling menghargai, mengerti, dan sadar akan berbagai kekuatan yang mereka miliki sebagai ruang masyarakat. Langkah tersebut akan membawa masyarakat pada pola hubungan dan interaksi baru, jenis yang menghargai dan menekankan untuk saling berbagi, mengerti, dan memahami satu sama lain. Langkah kedua adalah dream. Ajaklah masyarakat membayangkan mimpinya. Jangan takut. Banyak hal terjadi berawal dari sebuah mimpi. Dengan prinsip utama tadi, bahwa bahasa menciptakan kenyataan. Kemudian mimpi tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa untuk agar melekat dalam pikiran bersama. Mimpi ini juga bisa diterjemahkan ke dalam media bentuk audio maupun visual. Misalnya ketika masyarakat memiliki keinginan untuk memanfaatkan potensi pakaian bekas mereka, namun penerapannya bukan dengan menyumbangkan. Karena seperti telah kita ketahui di awal, bahwa penyintas bencana lebih membutuhkan bantuan pangan dibandingkan bantuan sandang. Oleh karenanya, mesti ada alternatif lain agar pakaian bekas yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik dengan cara lain selain diberikan sebagai bantuan kepada penyintas. Langkah ketiga adalah desain. Perhatikan unsur apa saja yang harus ada agar kita dapat mewujudkan mimpi kita. Pada langkah ini,
diperlukan kegiatan merinci elemen-elemen yang perlu ada untuk mewujudkan impian masyarakat tersebut, yakni bisa dengan memberikan kotak penyimpanan khusus di titik tertentu yang nantinya dimanfaatkan masyarakat sebagai titik utama lokasi dalam menyumbangkan pakaian bekas. Tahap selanjutnya ialah menyortir pakaian dan tahap akhirnya ialah pendistribusian pakaian. Pakaian yang layak bisa dikelola untuk dijual maupun untuk dibagikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan. Selain itu, bisa juga diberikan kepada penyintas, baik berupa hasil dari penjualan pakaian bekas tersebut maupun sekedar memberikan pakaian layak pakai yang sesuai dengan kebutuhan. Tahap desain ini, bila perlu bisa meminta bantuan ke dinas sosial untuk meminta izin sekaligus meminta saran tentang upaya pemanfaatan pakaian bekas masyarakat sehingga dapat dikelola lebih baik lagi. Langkah keempat, define, yaitu menggalang dan menentukan kekuatan di awal, kemudian menggunakannya untuk mewujudkan mimpi masyarakat. Saat masyarakat sudah menemukan mimpi, menerjemahkan dan merencanakan secara bersama dalam ruang masyarakat, mereka perlu mengkonsolidasikan kekuatan yang baru mereka temukan dan memutuskan bagaimana menggunakannya untuk mewujudkan impian. Mengenali kekuatan yang sudah mereka miliki dapat mengarahkan masyarakat untuk mengambil langkah baru yang belum pernah mereka coba sebelumnya. Pada masalah ini, setelah pihak masyarakat mewujudkan impiannya dalam mendistribusikan kembali baju bekas, baik dengan ataupun tanpa meminta bantuan ke dinas sosial. Langkah terakhir adalah destiny, yaitu masyarakat memastikan apa yang telah mereka rencanakan sudah terlaksana secara efektif. Langkah ini yang masyarakat mulai untuk memastikan bahwasannya semua yang mereka rencanakan sudah dapat terlaksana. Hal ini akan menjamin bahwa semua yang mereka impikan akan tercapai. Ketika masyarakat telah menemukan kekuatan mereka dan membicarakannya dalam pola hubungan baru, mereka sebenarnya berusaha untuk mengatasi tantangan yang ada, dan mereka pasti berada di jalur yang benar untuk mewujudkan semua impian mereka. Kita bisa mengubah dunia dengan mulai mendengarkan suara orang biasa. Dengarkan mereka, kemudian ceritakanlah kembali tentang kekuatan, perhatian, dan keinginan mereka.